kasih Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semua dari SD Negeri 2 Danguran yang bisa menghadiri kegiatan pada hari ini yang merupakan diseminasi hasil dari pelatihan CGP oleh Ibu Arlis Ika Karismaningrum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu Surya Sabita. Pada Bayu kami persilahkan. Seluruh peserta dimohon berdiri sejenak. Acara selanjutnya adalah acara inti yang merupakan pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Arlis Ika Karismaningrum. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif merupakan hal yang sangat urgen yang harus kita sampaikan kepada peserta didik untuk mengembangkan karakter yang baik bagi anak didik kita sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Nah, bagaimana budaya positif itu kita kembangkan dan apa saja sih budaya positif yang perlu kita kembangkan itu nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Arlis. Kepada Ibu Arlis, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lita dan Bapak Ibu guru di SD Negeri 2 Danguran sudah meluangkan waktunya untuk saya akan di sini akan mendeseminasikan budaya positif.
budaya positif di SD Negeri 2 Danguran. Bapak Ibu, hari ini kabarnya sehat semua ya Bapak Ibu ya. Tadi habis upacara masih semangat kan ya Bu ya? Masih semangat. Biar tambah semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu. Seperti kalau kita pas lagi di kelas setiap pagi membiasakan anak-anak untuk sebelum pembelajaran itu untuk tepuk semangat, biar dalam pembelajaran itu di hari itu bisa anak-anak semangat, pelajaran yang diterima masuk bisa diterima anak-anak dengan baik. Tepuk semangat. Semangat. Sepertinya Bapak yang di belakang belum semangat. Kita ulangi sekali lagi ya. Biar lebih bersemangat hari ini karena tadi pagi sudah panas-panas di lapangan ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi terdiri dari 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Makna kontrol itu ilusi atau apa ya? Bayangan gitu loh. Kalau anak itu kalau diberi penguatan seperti itu biasanya bisa untuk mengontrol murid. Ilusi itu bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai itu yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Taat peraturan. Ada lagi? Patuh, tepat waktu. Ya Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, juga dihubungkan dengan kata hukuman. Biasanya kalau di sekolah kita biasanya menerapkan disiplin itu untuk murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Yang ngeyel, yang tidak mungkin tidak disiplin dalam berpakaian ya Bapak Ibu. Misalnya setiap Senin kita mengadakan upacara hari Senin gitu, ada beberapa anak yang masih belum memakai topi, memakai dasi, ataupun tidak memakai ikat pinggang. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa disiplin itu ada yang bersifat self disiplin. Jadi disiplin diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol
diri kita sendiri untuk melakukan kedisiplinan itu tanpa paksaan orang lain ya. Misalnya dalam disiplin berpakaian dinas misalnya, seperti itu, misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Misalnya dari dinas terkait, oh harus ada sainada yang mewajibkan kita datang tepat waktu, misalnya absen pagi jam 7 atau pulangnya jam 2 siang, seperti itu ya Bapak Ibu. Syarat utama menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri. Jika kita tidak memilikinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita itu butuh orang lain, butuh penguasa untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin internal, ini disebut motivasi internal. Motivasi internal itu disiplin dari diri kita sendiri. Kalau yang motivasi eksternal itu yang ada paksaan dari orang lain. Seperti misalnya anak-anak mengerjakan PR sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi anak-anak secara otomatis sudah mendisiplinkan diri untuk mengerjakan PR tersebut. Tapi ada beberapa anak yang misalnya di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu, kalau tidak mengerjakan PR, nanti mengerjakan PR-nya di luar kelas, sehingga anak-anak itu perlu paksaan dari gurunya untuk membuat anak-anak tersebut merasa bisa melaksanakan kedisiplinan seperti itu. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal ini seperti yang tertera pada tujuan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja ya Bapak Ibu ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang mulia dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang kita sudah berusaha terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Materi budaya positif yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari hukuman contohnya apa ya Bapak Ibu ya? Boleh menjewek, boleh. Berpakaian lengkap. Karena kalau tidak lengkap nanti kita dihukum. Contohnya kalau Bapak Ibu setiap pagi datang ke sekolah mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu pasti menggunakan helm ya. Walaupun kadang cuma dekat aja, kok harus pakai helm? Kenapa sih Bapak Ibu kok harus pakai helm? Kenapa? Biar nggak ditilang seperti itu. Jadi terkadang kita itu melakukan hal tersebut, memakai helm itu bukan karena peduli dengan keselamatan kita, akan tetapi karena takut kalau nanti ketemu Pak Polisi dan ditilang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Selanjutnya di sini akan ada saya sampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan,
menyakitkan ya kalau tiba-tiba dihukum seperti itu, kadang rasanya sakit ya, terjadi bersifat mendadak dari satu arah atau dari guru untuk murid, bersifat paksaan. Kemudian dampak anak akan menyembunyikan kesalahan, mendorong menyalahkan diri. Misalnya ada kasus misalnya kemarin ya Bu Iva ya, di kelas 4 seperti itu. Ketika kita sudah akan memberikan hukuman anak seperti itu, jadi anak itu merasa takut, akhirnya dia menyembunyikan, akhirnya dia nggak berani jujur kalau siswa tersebut melakukan kesalahan. Yang kedua, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, ada kesepakatan sebelumnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Dampaknya yaitu mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid taat peraturan. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Masalah terpecahkan, dampaknya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Jadi ada beberapa penghargaan itu, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa ya Bu? Kok penghargaan itu tidak efektif? Itu kenapa ya? Ada yang bisa sharing dengan saya kenapa? Kenapa memberikan, kita tuh kenapa kalau memberikan penghargaan itu tidak efektif jatuhnya? Berusaha untuk mendapatkan penghargaan, tetapi jika anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan, maka anak tersebut akan down gitu loh. Jadi kayak mentalnya terus leret gitu loh Kak. Oh iya, betul sekali Bu Ayu. Penghargaan tidak efektif ya. Jadi pemberian penghargaan itu terkadang bisa membuat tidak efektif. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi, ketika kita biasa menerima penghargaan, ketika suatu ketika kita tidak menerima penghargaan itu, kita jadi tidak semangat. Misalnya yang biasa Adi ya Bu Eva ya, yang biasa juara 1, misalnya zaman dulu masih ada ranking ulangan dapat 100 tiba-tiba suatu ketika dia sakit tidak ikut ulangan dan ulangannya dari 70, maka dia langsung down. Seperti itu yang disampaikan Ibu Ayu ya. Penghargaan merusak hubungan atau terjadi persaingan. Penghargaan merusak hubungan atau terjadi persaingan itu kalau di kelas biasanya kalau kita memuji, misalnya memuji salah satu murid, oh Bu Eva hebat, datang tepat waktu, oh Bu Eva hebat, PR selalu mengerjakan, seperti itu. Nanti anak-anak yang lain kadang merasa, kan aku juga mengerjakan, kan aku juga nggak ada PR kok aku nggak dihebat-hebat, gitu, seperti itu. Jadi itu nanti akan membuat merasa anak-anak satu dan yang lain itu kayak kecemburuan sosial, betul Bu Yon. Jadi kayak ada merasa persaingan seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ketika kita tidak memberikan penghargaan, anak itu tidak berusaha untuk mendisiplinkan diri seperti itu, karena anak itu mendisiplinkan diri hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran dan bukan paksaan. Fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya.
Kemudian saya akan lanjutkan untuk materi budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Bapak Ibu, saya meyakini di setiap kelas Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Adakah di kelas ini yang belum membuat keyakinan kelas? Sepertinya sudah semua ya Bu ya, karena keyakinan kelas ini selalu kita buat di setiap ajaran baru di awal pertemuan ya Bapak Ibu ya. Saya akan sampaikan lagi ya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya membuang sampah pada tempatnya. Misalnya waktu kita membuat kesepakatan kelas gitu kan, kita biasa berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak kita persilakan untuk menulis. Kita mau bikin kesepakatan kelas nih, anak-anak mau bikin kesepakatan kelas kita ini bagaimana? Apa saja yang mau menjadi kesepakatan kelas anak-anak semua. Jadi nanti anak-anak biasanya menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara waktu guru menerangkan, tidak boleh minum di dalam kelas, tidak boleh. Nah seperti itu biasanya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah mengelompokkan apa yang sudah ditulis anak-anak tersebut, kita gantikan dengan kalimat positif. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelas yang nanti akan kita buat itu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Jadi misalnya ada satu poin itu bisa menjelaskan beberapa peraturan seperti itu ya. Misalnya tadi tidak membuang sampah pada tempatnya, itu kan ada beberapa ya. Tidak boleh membuang di laci, tidak boleh membuang di taman, tidak boleh membuang di dalam kelas seperti itu. Jadi kita kelompokkan apa yang sudah ditulis anak-anak itu menjadi kalimat yang singkat, yang mudah dipahami dan tidak terlalu banyak agar anak-anak bisa terus mengingat. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sepertinya kalau ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kita kalau mau membuat keyakinan kelas selalu yang ada di lingkungan kita nih Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi bukan hanya dibuat oleh guru, yang membuatkan guru, nanti anak-anak yang melakukan, tapi kita bersama-sama dari anak dan dari guru seperti itu. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi sudah dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus setiap tahun sama, karena kan anaknya beda ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu membuat keyakinan dan kesepakatan kelasnya itu juga akan berbeda-beda. Jadi kita akan tinjau keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup,
kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan, selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Selanjutnya materi budaya positif yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi sebagai hukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Ini nanti ada perbedaan di Bapak Ibu dari restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol. Nanti saya ada video, monggo disimak terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Seperti siapa ini Bapak Ibu? Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi sebagai merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu video contoh kasus ya Bapak Ibu yang meliputi 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sendiri dari 5 posisi kontrol tadi biasanya memposisikan diri sebagai apa? Nomor 1. Nomor 1. Kemudian Nomor 1 dan nomor 2 kadang nomor 1, kadang nomor 2. Bu Iwan mungkin? Biasanya nomor 1. Bu Ayu? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian sama Pak Gun mungkin? Nomor 1, kadang nomor 2. Untuk bu guru kelas 1 nih yang banyak tantangannya, biasanya memposisikan 5 posisi kontrol tadi yang mana Bu? Guru ya? Oh iya, karena ini ya dari PAUD ke SD ya Bu ya. Jadi memang harus tidak
menyampaikannya dengan lembut sebagai teman seperti itu, ada temannya seperti itu ya. Sama Bapak Ibu, sepertinya saya kemarin ya sudah juga sama Bapak Ibu semua memposisikan diri sebagai penghukum, kadang pemantau, karena saya jarang banget memposisikan diri sebagai teman begitu. Seperti yang disampaikan di video tadi, ternyata untuk seorang guru posisi yang yang ideal itu yaitu posisi kita sebagai manajer. Kenapa Pak Ibu? Kenapa kita tidak boleh memposisikan sebagai penghukum? Kenapa idealnya kita memposisikan anak yang melakukan pelanggaran itu sebagai manajer? Kenapa Bapak Ibu? Seperti yang disampaikan tadi nih Bapak Ibu ya, ketika kita langsung memberikan hukuman, memposisikan kita sebagai penghukum, itu anak akan cenderung dendam seperti itu, lebih brutal lagi. Ada kemungkinan anak akan mengulang kesalahannya kembali. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai di posisi manajer, jadi kita itu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Jadi Mas Maren itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi anak itu diajak untuk mencari solusi bersama-sama dan mengajak anak mandiri untuk mencari solusi. Oh iya, berarti saya melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain. Tadi langsung gurunya tanya, lalu setelah tahu kalau kamu melakukan kesalahan itu, apa yang mau Mas Maren perbaiki dari kesalahan yang sudah? Jadi anak itu diminta untuk Bapak Ibu, untuk mencari solusi sendiri secara mandiri dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari gurunya. Jadi tidak besok kamu harus berangkat lebih pagi seperti itu, tapi kita memberikan peran informatif kepada anak sehingga anak itu bisa mencari jawaban dan solusinya sendiri. Seperti kalau yang di video tadi, seperti yang disampaikan Mas Maren, saya akan menyetel alarm tepat waktu. Kalau misalnya kamu tidak bangun lagi, apa yang harus kamu lakukan? Minta suruh Kak Emma aku untuk bangunin. Ada lagi nggak di rumah selain Kak Emma? Ada Bu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga nanti setelah ini kita bisa bersama-sama belajar nih Bapak Ibu ya. Kita bisa sama-sama belajar untuk memposisikan diri kita di posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Oh kayaknya sudah bagus. Bagaimana kalau kita biar semangat briefing dulu sebentar ya Bapak Ibu ya? Tolong Bu Yohan. Kita semua berdiri dulu Bapak Ibu. Biar enak sama Mama ya. Kita tirukan video yang di depan ya Bapak Ibu ya. Akan diputar-putar bertepuk tangan
Tangan diputar-putar bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar pegang gagang. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang gagang. Tangan diputar-putar pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Sudah semangat lagi ya Pak Bun ya. Baik Bapak Ibu, setelah tadi SDG sudah semangat lagi, kita lanjutkan untuk materi budaya positif yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Materi yang terakhir tentang budaya positif yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya beri contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon disimak videonya Bapak Ibu. Kenapa nggak ada apa yang tadi dengan nggak belajar kembali sekolah itu pernah menulis sekolah dulu juga pernah melakukan bersama dengan jadi ini maka ibu mau menunggu ini memberikan solusi ya solusi dulu kelas kita pernah bareng-bareng bikin yang tidak kelas apa yang diinfai jadi kita itu harus mempunyai sikap yang jujur itu dalam tidaknya apa dan berdasarkan harusnya sesuai kemampuan kita. Nah sekarang Mbak Ini sudah tahu ya kalau misalnya ibadah itu perbuatan yang tidak jujur. Terus langkah apa ini yang mau Mbak Ayu lakukan setelah Mbak Ayu tidak belajar dan tidak bisa mengerjakan sekolah? Belajar terus nantinya mengerjakan sesuai kemampuan belajar, mengerjakan sesuai kemampuan dan tidak lupa itu yang ini tapi tidak ada sempat jujur itu baik. Yakin. Kalau yakin, sekarang dulu mau tanya apa yang mau Mbak Ayu lakukan biar tidak mendapatkan belajar
belajar dan mengerjakan sesuai kemampuan. Tentunya sebelum melaksanakan harus berdoa terlebih dahulu, seperti itu ya Mbak Aini. Bagus Mbak Aini. Berarti Mbak Aini sekarang sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Jadi kita tunjukkan aku ya, apa aja tadi belajar kemampuan, terus berdoa. Mbak Aini baik, mulai hari ini Mbak Aini akan melakukan apa yang harus disampaikan Mbak Aini ya, belajar mengerjakan sesuai kemampuan dan doa. Baik Mbak Aini, terima kasih Mbak Aini ya. Yakin Mbak Aini bisa lebih baik dan bisa belajar, bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih jujur, menjadi anak-anak yang solid, beragama. Itu ya Mbak Aini ya. Mbak Aini belum berdewasa. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini, saya senang sekali bisa belajar melakukan waktu yang baik tentang sertifikat restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Mbak Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya contoh segitiga restitusi yang ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jabarkan. Sekian presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan mohon diajukan. Jika ada perasaan mohon diungkapkan. Jangan sampai kelupaan karena jika kehilangan yang tersisa hanyalah kenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wah, saya terkesan sekali dengan presentasi atau pemaparan dari yang dipaparkan oleh Bu Aris atau Bu Ayu. Ini saya menggarisbawahi tentang segitiga restitusi ya Bu Ayu, yang tadi sudah dicontohkan seperti Mbak Aini. Memang betul Bu Aris, seharusnya kita sebagai guru itu jangan langsung menghukum anak karena tadi meninggalkan bekas yang mendalam. Kemudian kita harus mencari dulu solusi anak biar anak itu paham betul dirinya harus menjadi pribadi yang bagaimana agar anak itu lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu Pak Aris. Nah, selain dari segitiga restitusi tadi, apa yang sudah Bu Aris lakukan mengenai budaya positif yang ada di kelas panjenengan maupun yang sudah ada di sekolah seperti Bu Aris? Seperti itu Bu Aris, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Terima kasih sekali. Tadi tentang budaya positif ya Bapak Ibu, Bu Ayu ya. Kalau budaya positif yang sudah ada di kelas saya biasanya literasi setiap pagi itu Bapak Ibu. Terus salam pagi yang setiap hari kita sudah laksanakan ya Bu. Setiap hari kita sudah laksanakan salam pagi. Terus kebiasaan sholat duha yang dipimpin oleh pujian itu di kelas yang agama ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak setiap pagi di kelas masing-masing, akan tetapi setiap hari tapi di kelas yang berbeda yang ada pelajaran agamanya seperti itu. Seperti membuang sampah sebenarnya sudah mulai diterapkan seperti itu Bu Ayu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang budaya positif. Jika ada salah atau kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif oleh Ibu Aris sebagai peserta CGP Angkatan 11 ini ya, untuk memenuhi tugas sekaligus juga kedepannya kelak akan diberikan tindak lanjut tentunya ya untuk mengembangkan sekolah kita ini. Terima kasih atas pemaparannya.
Di sini kebetulan juga ada Bu Ayu yang sudah lulusan CGP angkatan 9 ya, yang bisa nanti mungkin membantu juga saling sharing nanti kedepannya bekerja sama berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Yang mana budaya positif itu memang sangat penting untuk mengembangkan karakter peserta didik kita. Yang mana yang tadi saya menyimak sedikit tadi bahwa bagaimana kita memberikan memberikan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, pelanggaran disiplin itu dengan berperan sebagai manajer. Artinya anak itu kita bantu untuk mencari solusi, ditanya apa sebabnya melakukan kesalahan tadi atau pelanggaran tadi, kemudian ditanya kira-kira apa usahanya, kemudian kita mengarahkan anak untuk mencari solusinya yang ada di sekitar anak itu sendiri. Kemudian juga dari segi studi tadi juga merupakan contoh bagaimana menerapkan mendisiplinkan anak, membudayakan budaya positif untuk anak-anak kita. Begitu ya. Terima kasih buat satu pemaparannya dengan sangat baik. Terima kasih juga dukungan dan kolaborasi dari rekan-rekan semua. Semoga kita tetap lanjut terus berkolaborasi walaupun nanti pelatihan selesai. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kira cukup disimulasi kegiatan hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.